teman-teman, kita akan lanjut pada tahapan yang berikut, yaitu menjelaskan tentang glikolisis, dekarbosilasi, oksidatif, siklus Krebs, transport elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dan dalam keadaan aerob. Yang pertama adalah respirasi aerob. Sedikit mengenal respirasi aerob adalah sebuah proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi, bisa menggunakan oksigen maupun tidak, yang akan merubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan juga disertai dengan proses pelepasan sejumlah energi ke dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Bentuk dari energi yang dihasilkan dari proses ini berasal dari energi potensial kimia yang berupa ikatan kimia. Sedangkan respirasi aerob bisa kita artikan sebagai sebuah reaksi pemecahan senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Oksigen di sini memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air H2O. Kejadian ini akan berlangsung pada tubuh kita di dua tempat, yaitu sitoplasma atau berlangsungnya glikolisis dan mitokondria atau berlangsungnya dekarbolisasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Tahapan respirasi aerob. Setelah mengenal apa itu respirasi aerob, kini saatnya kita mengetahui bagaimana pada proses respirasi ini berjalan dan hasilnya seperti apa yang kita dapatkan. Untuk memulainya, mari kita lihat contoh reaksi respirasi aerob. Aerob seperti ini. Jadi teman-teman, ini respirasi aerob yang berbentuk seperti ini. C6H12 O6 tambah 6O2 bereaksi 6CO2 tambah 6H2OH 2OH energi, hasilnya 38 ATP. Kita masuk pada proses yang berikut, yaitu glikolisis. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa atau 6 atom karbon menjadi asam pirufat 6 atom karbon. Proses ini berlangsung sitoplasma dalam dua jenis reaksi, yaitu endergonik atau yang membutuhkan ATP dan exergonik menghasilkan ATP. Pada tahapan ini akan dihasilkan 2 ATP asam pirufat dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarbolisasi oksidatif. Dekarbolisasi oksidatif. Dekarbolisasi oksidatif bisa juga disebut sebagai reaksi antara, karena dekarbolisasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarbolisasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Pada proses dekarbolisasi oksidatif terjadi perubahan satu asam pirufat menjadi 2 asetil CoA. Di tahapan glikolisis, jumlah satu senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya akan terbentuk pula 2 asetil CoA
Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2-NADH dari NAD+. Dua molekul asetil CoA akan menuju tahapan berikutnya, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini juga sering disebut sebagai daur asam sitral, dikarenakan pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs adalah dalam matriks mitokondria. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sinetra senyawa lain. 3-NADH, 1-FADH2, dan 1 ATP untuk setiap satu asam pirufat. Hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sinetris senyawa lain, 3-NADH, 1-FA2. Karena input substrat sebelumnya adalah 2-asetil CoA untuk setiap satu molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi ini adalah 2 ATP, 6-NADH, dan 2 FADH2. Kita lanjut, yaitu transport elektron. Transport elektron atau fosforisasi oksidatif adalah tahap di mana terjadinya pengubahan NADH dan FADH menjadi energi yang terbentuk ATP agar bisa